Dalam laporan utama majalah Bali Pos edisi ke-103 yang bertajuk Aspirasi Bali Diabaikan, terungkap, 2 anggota DPRD Bali kembali menyatakan penolakan mereka terhadap reklamasi Teluk Benoa. Menurut mereka, reklamasi melanggar 2 peraturan sekaligus, yakni PP 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Riparnas, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Sementara dalam aksi for Bali di depan kantor Gubernur Bali, masa menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membatalkan proses AMDAL karena dalam prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali. Sementara laporan bertajuk Aspirasi Umat Hindu Mesti Didengar memaparkan menguatnya kekhawatiran bila Bali terancam hancur. Dewasa ini pelestarian lingkungan banyak diabaikan dan semua peraturan sering dilabrak. Pemerintah pun tidak berdaya karena pelanggaran yang masif hanya ditindaklanjuti dengan surat peringatan. Bila hal ini dibiarkan, kehancuran Bali akan menjadi kenyataan. Pengamat lingkungan Universitas Udayana, Niluh Kartini mengingatkan, pengelolaan pariwisata yang tidak berbasis lingkungan hanya akan mempercepat kehancuran Bali. Pendekatan budaya harus kembali menjadi acuan pengembangan pariwisata Bali. Pariwisata semestinya memberdayakan orang Bali, serta kebudayaan dan alam Bali. Majalah Bali Pos edisi ke-103 juga menyoroti sumber daya manusia Bali yang tergeser dan tergusur. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati yang akrab disapa Cok Aceh mengatakan peran SDM Bali tergeser karena belum mampu menghadapi ketatnya persaingan. Cok Aceh khawatir masyarakat Bali hanya akan menjadi penonton kemegahan pariwisata di daerah sendiri. Cok Aceh meminta orang Bali tidak larut dalam kenikmatan pariwisata yang semu dan mengabaikan tanggung jawab niskala. Majalah Bali Pos edisi ke-103 juga memiliki beberapa laporan menarik lainnya yang sayang apabila dilewatkan. Tim Liputan Bali TV.